Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share ke kalian gimana cara isi application form atau aplikasi online beasiswa di Cina atau CGS, Chinese Government Scholarship. Nah, caranya yang pertama teman-teman buka dulu portal CSC atau Chinese Scholarship Council di ini alamatnya, Study in China. Nah, kemudian teman-teman akan ngebuka halaman kayak gini. Kalau misalkan bahasanya ingin dirubah bisa diklik di sebelah sini ya, bahasa Inggris atau bahasa Cina. Kalau teman-teman pertama kali daftar, tentunya masih belum punya akun, so teman-teman harus bikin akun dulu. Bikinnya di sini, create an account. Kemudian teman-teman masukkan username-nya, email, kemudian password. Di sini ulangi passwordnya dan validasi code-nya. Kemudian klik submit. Tunggu beberapa saat dan teman-teman akan dapat email kayak gini bunyinya. Email dari CSC. Teman-teman hanya perlu klik link yang ada di dalam email teman-teman. Dan akan kembali masuk ke portal Study in China ini. Nah, kemudian teman-teman masukkan email boleh atau username yang tadi teman-teman pilih. Kemudian passwordnya apa dan validation code-nya sesuai dengan CAPTCHA. Kemudian klik sign in. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke halaman pertama. Halaman pertama ini isinya instruction ya. Kayak step pertama ngapain, step kedua ngapain, step ketiga ngapain gitu. Jadi di sini step pertama teman-teman isi personal detail, informasi-informasi pribadi gitu. Step kedua teman-teman pilih kategorinya. Jadi kategori type A, type B, apa type C sesuai dengan scholarship yang teman-teman daftar gitu. Nanti teman-teman masukkan ke dalamnya agency number. Agency number ini juga sesuai dengan scholarship yang teman-teman akan ambil. Kalau misalkan CGS dia punya nomor agensi sendiri, AUN punya nomor agensi sendiri, kemudian ACLS juga punya nomor agensi sendiri. Begitu juga dengan type B, setiap kampus punya nomor agensi sendiri. Itu bisa dicari di web kampus atau kalau misalkan yang type ini di internet banyak sih. Gitu, selanjutnya diisi aplikasinya secara keseluruhan, habis itu di-input semuanya dan di-submit. Setelah di-submit, di-print formnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri. Setelah itu kita lanjut ke bagian isi form. Isi formnya ada di sini, application online. Klik dulu. Nah, setelah itu akan muncul jendela seperti ini ya. Di sini ada input personal detail, ada input application information, dan download application form. Nah, yang pertama harus kita isi adalah edit personal detail. Kita klik. Nah, setelah teman-teman klik application online, akan muncul jendela seperti ini. Nanti teman-teman akan diminta mengisi personal information dulu nih, informasi-informasi biodata pribadi. Nah, by the way, ini ada beberapa sisa-sisa pendaftaranku tahun lalu, jadi it's okay lah ya. Udah diganti juga sih tanggal-tanggalnya. Oke, kita coba isi ya. Untuk nama, ini diisi nama sesuai dengan yang ada di paspor aja. Ini kita bikin acak aja ya. Anekan Konita Melati. Kemudian Chinese name ini boleh diisi boleh enggak. Jadi kalau misalkan yang ada tulisannya mandatory ini itu wajib. Kalau nggak ada itu boleh nggak diisi. Chinese name ini biasanya bisa didapat kalau teman-teman pernah belajar bahasa Cina atau pernah belajar di Cina. Laotiannya nanti akan ngasih nama bahasa Cina kita gitu. Tapi kalau nggak ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kemudian birth date-nya diisi. Misalkan tanggal 1 Januari 96. Kemudian gendernya laki-laki, statusnya sudah menikah atau belum, country of birth-nya, kota tempat lahirnya, terus aja Indonesia,
city-nya, contohnya kota anggap saja Jakarta. Kemudian religinya apa, Muslim atau Kristen atau apa terserah. Kita contohkan di sini Muslim ya. Kemudian nationality-nya apa, dan bahasa sehari-harinya apa, kemudian nomor passwordnya apa. Ini aku ngarang aja deh ya, 36 kayak gini kali. Kemudian tanggal expirednya kapan, misalkan 2026 Februari tanggal 2 gitu. Kemudian lanjut ke personal contact information. Jadi teman-teman memasukkan data-data kontak pribadi teman-teman. Kalau ada tulisannya mandatory itu wajib, jadi ini bisa diisi dengan nomor HP teman-teman. Contoh 085 78, nggak tahu lah ini nomor berapa. Nah, kemudian ini semuanya nggak mandatory, tapi aku sarankan teman-teman buat bikin sih untuk alamat email alternatif dan chat dan juga Skype. Biasanya orang-orang sana itu kalau misalkan ada wawancara, mereka akan sering menggunakan WeChat atau Skype gitu kalau lolos ke tahap selanjutnya. Jadi lebih baik teman-teman download dari sekarang. Tapi kalau download WeChat akan sedikit susah karena dia butuh diverifikasi oleh orang Cina langsung atau orang yang sekarang sedang ada di Cina gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada temen untuk memverifikasi ini, jadi teman-teman bisa download Skype dan mengaktifkan akun Skype. Nah, selanjutnya masukkan alamat, contohnya Merpati Street, number 127 Jakarta ini ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan emergency contact information. Nah, ini kontak-kontak darurat yang bisa dihubungi oleh mereka gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa, ini bisa dimasukkan boleh ayah, boleh ibu, boleh saudara atau siapapun. Contoh kita masukkan ayahnya aja ya. Andaikan namanya Pak Joko gitu. Joko. Statusnya dia sebagai parent. Nah, nomor teleponnya juga kita masukkan. Oh ya, nomor telepon itu harusnya pakai kode gini ya. Gini mungkin. Emailnya juga. Nabi, contoh ya. Dan alamatnya juga. Kalau misalkan kalian tinggal di alamat yang sama, tinggal copy aja dan di paste di sini. Dan selanjutnya klik verification and save. Oke, sudah ada pemberitahuan successful. Nah, selanjutnya akan kebuka nih jendela selanjutnya, yaitu ngisi riwayat pendidikan sama riwayat pekerjaan. Nah, isinya apa? Di sini education level mandatory, jadi wajib diisi. Kemudian jurusan ini nggak wajib diisi sih, tapi kalau bisa tetap diisi. Yang pertama yang kita masukkan ada highest atau current education, jadi pendidikan terakhir atau yang sekarang sedang ditempuh. Kita contohkan ceritanya sekarang kita mau daftar master degree gitu ya, jadi jadi highest education-nya bachelor degree atau S1. Kemudian jurusannya apa, misalkan public health. Kemudian country institute-nya di mana, andaikan di Indonesia, klik di Indonesia. Kemudian institute name-nya apa, andaikan di UI gitu ya, University of Indonesia. Qualification-nya apa, andaikan dia gelarnya SKM. Tahun masuknya tahun berapa, jadi ini kalau misalkan teman-teman lupa atau nggak ada datanya, bisa dikira-kira sih tahun masuknya tahun berapa.
Kalau tahun keluarnya ini ada di sertifikat atau ijazah teman-teman, jadi bisa dilihat. Misalkan baru lulus nih tahun sekarang, lulusnya Oktober kemarin, tahun 7, berarti masuknya kira-kira 4 tahun sebelumnya lah kah. Ini 2012 November mungkin ya. Oke. Kemudian ini ada other education certificates, jadi ini dimasukkan di jenjang-jenjang pendidikan yang resmi ya. Kalau misalkan teman-teman ambil kurs aja, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan. Jadi ini yang pertama diisi employer ini kerjanya di mana, kemudian work engagement-nya ini teman-teman di situ sebagai apa, tenaga kontrak atau PNS atau apa gitu ya, apa aja di sini kontrak gitu. Kemudian title position-nya di situ teman-teman, ini sebagai apa, di pekerjaan atau di kantornya teman-teman. Employment duration-nya ditulis juga teman-teman kerjanya dari kapan gitu, misal ini dari Maret gitu ya sampai 2021. Nah, by the way, ini nggak wajib diisi ya, employment history. Kalau misalkan teman-teman emang belum bekerja, nggak usah diisi. Fresh graduate gitu, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kalau kita klik verify and save, nah setelah itu muncul lagi di jendela ketiga, yaitu other contact. Jadi yang pertama ada contact in China. Kalau teman-teman punya orang yang ada di sana, teman, keluarga atau siapapun yang bisa ditulis, silahkan ditulis di sini. Kalau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang kedua ada family member, silahkan ditulis keluarganya, member-member dari keluarganya siapa aja, nama spousesnya siapa, nama suaminya atau pasangannya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, nama ayahnya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, ibunya juga seperti itu. Kalau nggak ada, karena ini nggak ada yang mandatory juga, nggak ada yang wajib, jadi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Klik verify and save. Nah, udah selesai. Setelah itu klik finish. Nah, kalau udah diklik finish, akan muncul nih di sini input application information, baik dari type A, type B, atau type C. Jadi silahkan teman-teman daftar sesuai dengan tipe yang teman-teman daftarin gitu. Nah, kalau pada kesempatan kali ini aku bakal share tentang kalau misalkan kita daftar AUN scholarship atau beasiswa AUN ya. Jadi AUN itu masuk dalam type E, jadi teman-teman kliknya di type E di sini. Nah, setelah itu akan muncul jendela kayak gini, yaitu kita yang pertama harus masukin language proficiency and study plan. Gitu, jadi kita masukkan kemampuan bahasa dan juga rencana studi kita. Yang pertama harus dimasukkan adalah agency number. Agency number seperti yang tadi aku bilang, kalau agency number ini wajib dimasukkan sesuai dengan jenis kategori beasiswa kita gitu. Nah, kali ini aku bakal share tentang beasiswa AUN. Jadi aku kasih agency numbernya AUN itu 000 00005. Oke, kalau sudah benar akan muncul sendiri nih ASEAN University Network. Setelah itu English proficiency-nya teman-teman tulis sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke. Yang pertama
Yang pertama di sini ada Chinese Proficiency ya. Kalau misalkan teman-teman punya Chinese Proficiency, punya sertifikat bahasa Cina, silahkan ditulis. Kalau nggak ada juga nggak usah ditulis. Kalau misalkan ada HSK berapa, silahkan ditulis. Kemudian kalau punya sertifikat HSK ini silahkan klik yes. Kemudian bisa dimasukkan yang lainnya, level dari HSK-nya, skornya berapa, tesnya kapan. Gitu. Kalau nggak punya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke. Kemudian English Proficiency ini sertifikat bahasa Inggris juga, boleh TOEFL, boleh IELTS, boleh TOEFL IBT, ITP atau apapun. Sesuai dengan kemampuan kalian juga. Misalkan aku coba deh ya. Punya sertifikat juga. Tesnya misalkan ini TOEFL, skornya 580 gitu. Tes date-nya kapan, misalkan aku udah tes tahun lalu nih di Desember. Oke. Kemudian ini diisi apply as. Kalian teman-teman ini daftar di beasiswa AUNIS, daftar di mana gitu, di master degree. Nah, prefer teaching language, kalau misalkan teman-teman diminta untuk mengajarkan bahasa Inggris, lebih prefer kemana? Kalau aku pilih bahasa Inggris. Kemudian kita pilih nih ya, universitas yang mau kita daftarin itu apa aja. Yang pertama itu ada banyak di sini, bisa kita pilih acak aja coba ya. Kemudian disiplinnya, karena kesehatan disiplinnya medicine, majornya apa. Oh iya, kalau nggak muncul kayak gini biasanya di universitasnya nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman harus research dulu ke universitasnya. Jadi universitas itu nyediain nggak jurusan-jurusan yang teman-teman mau ambil gitu. Ini contohnya Shanghai University of Traditional Chinese Medicine gitu. Oh ternyata dia nggak ada jurusan public health gitu. Jadi kita coba cari yang lain. Mana ya? Oke. Oke, di sini ada public health. Selanjutnya, misalkan yang kedua aku ambil PQ. Terus sama Nah, by the way ini pilihannya aku contohin aja ya. Jadi harusnya sebenarnya teman-teman pilihnya itu ada triknya, harus benar-benar dipilih sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Universitas satunya apa, jurusannya apa, majornya apa, yang kedua dan yang ketiga apa. Silahkan teman-teman research dulu sesuai dengan kampus yang mau teman-teman daftarin gitu. Kemudian di sini ada study durationnya nggak usah diisi, tinggal ya udah kayak gini aja gitu, nggak ini juga, nanti study durationnya kalau udah keterima akan menyesuaikan. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pernah belajar atau bekerja di Cina? Tidak. Pernah belajar di Cina di bawah beasiswa Chinese Government Scholarship? Tidak. Kalau udah pernah ya boleh diklik yes, nanti akan
muncul institusinya apa, berapa durasinya, dari tahun kapan sampai tahun kapan. Begitu juga yang ini, sama ya. Dan apakah sudah menerima pre-admission letter? Kalau sudah, diklik yes. Kalau belum, diklik no. Setelah itu klik verify and save. Oke, nah setelah itu yang terakhir teman-teman diminta untuk mengupload seluruh data-data yang ada di sini ya. Yang pertama di sini ada ID foto. ID foto ini harus foto resmi yang berbackground warna putih. Kemudian ada ijazah, kemudian transkrip yang udah ditranslate dan dinaturize. Kalau misalkan dia sudah berbahasa Inggris atau dua bahasa, bilingual ijazah, itu harus boleh teman-teman bawa dia ke mana? Ke notaris, atau teman-teman legalisir lagi ke kampus juga boleh. Kemudian di sini ada study plan, reference 1 dan 2, satu dari dosen pembimbing akademik, yang dua-duanya boleh dari pembimbing akademik, tapi nggak boleh dua-duanya dari kantor ya. Kalau misalkan teman-teman udah kerja dan mau dari kantor, satunya pembimbing akademik, satunya dari atasan. Kalau mau dua-duanya pembimbing akademik juga nggak apa-apa. Kemudian pasport, maksudnya di-upload di sini. Dan ini physical examination record. Jadi teman-teman kalau misalkan daftar, di guideline-nya itu ada, bisa di-download gimana formatnya. Kalau sudah, teman-teman nanti silahkan medical check up di rumah sakit atau dimanapun. Setelah diisi, nanti bisa teman-teman scan dan di-upload di sini. Kemudian paper of article, jadi harus ada artikel atau publikasi yang di-upload juga. Untuk aku sih ya, yang kemarin bagian ini aku isi dari artikel skripsi aku gitu. Jadi kalau teman-teman udah selesai skripsinya, silahkan bikin artikel dari skripsinya, atau bahkan sudah ada kan ya biasanya artikel skripsinya di bahasa Inggrisin dulu, baru di-upload. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman jurusan art harus mengupload ini ya, sample of art. Kalau bukan jurusan art, jadi nggak usah juga nggak apa-apa. Other supporting dokumen ini bisa diisi dengan sertifikat-sertifikat yang mendukung, sertifikat kompetisi, sertifikat pembicara, sertifikat apapun ya, yang sekiranya itu mendukung, sertifikat international, gitu-gitu. Selanjutnya kalau teman-teman punya Chinese Proficiency Certificate, boleh di-upload di sini. Kalau nggak punya, berarti yang bahasa Inggris di-upload. Terus pre-admission letter, kalau teman-teman juga punya, boleh diisi. Dan yang terakhir, non-criminal record ini SKCK. Silakan teman-teman bikin SKCK dulu ke kepolisian, kemudian di-upload di sini. Dan yang terakhir, klik submit. Nah, setelah diklik submit, nggak bisa ya karena belum diisi. Kita finish dulu. Nah, kalau misalkan tadi sudah diklik submit, yang ini nanti akan jadi warna biru, dan teman-teman sudah bisa download aplikasi teman-teman dan di print gitu. Nah, kayak gitu caranya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi itu cara untuk mengisi aplikasi online beasiswa di China. So, semoga kalau misalkan teman-teman mau daftar beasiswa Cina tahun ini, semoga lancar, semoga dipermudah, dan